Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya. Dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Diturunkan Al-Quran sebagai huda, sebagai petunjuk, wal furqan, dan sebagai pembeda antara hak dan batil, dan bayyinatin minal huda wal furqan, juga sebagai penjelas atas hukum tersebut. Nah, di sini Abi akan membahas tentang asbabun nuzul surat Al-Qadar. Ya, kita sendiri bahwa Al-Qadar itu adalah surat surat 97 ya. Surat Al-Qadar adalah surat 97. Ini adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Kota Mekah di mana sebelum Rasulullah hijrah, Rasulullah 11 tahun di Mekah untuk menanamkan ketauhidan kepada umat orang yang beriman. Nah, aku bacakan ya Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya sungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Yaitu malam kemuliaan itu Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, atau bisa dikatakan 83 tahun 4 bulan. Pada malam itu turun para malaikat-malaikat ya, dan malaikat Jibril dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah pernah menyebutkan kepada para sahabat bahwa ada dari kalangan Bani Israel yang dia berjuang fisabilillah, menggunakan senjatanya untuk memperjuangkan Allah, memperjuangkan agama Allah dan Islam. Kaum muslim itu mengagumi perjuangan orang-orang tersebut karena menegaskan bahwa Allah menurunkan ayat ini ya. Karena Bani Israel tersebut hidupnya sangat lama sekali ya. Jadi dari mulai dia lahir itu sudah mengenal Islam sampai dia meninggalnya, dia berjuang sepanjang hidupnya untuk Islam. Jadi siangnya dia berperang di jalan Allah, malam harinya dia bermunajat, beristighfar pada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama hampir 1000 bulan itu dia tidak pernah berhenti untuk beribadah kepada Allah. Dan ini membuat cemburu para sahabat. Jadi ibaratnya, Rasulullah, kami di sini kan mengenal Islam seperti Abu Bakar kan dia terpaut sekitar 10 tahun dari Rasulullah, sehingga
Rasulullah masuk ke dalam Islam itu mendapatkan wahyu itu mulai usia 40 tahun, sementara Abu Bakar berarti di usia 50 tahun. Sementara jarak hingga mendekati ajalnya itu kurang lebih sekitar 20 hingga 30 tahun. Jadi tidak mungkin bisa menyaingi kaum Bani Israel yang bisa 1000 bulan gitu ya, berjuang di jalan Allah. Sehingga Rasulullah Al-Quran ya, ayat Al-Quran tadi ayat 103 itu Rasulullah menyenangkan hati para sahabat ya, bahwa jangan khawatir, bahwa kalian pun ya para sahabat semua sekalian bisa mendapatkan pahala sebagaimana kaum Bani Israel tersebut berjuang di jalan Allah, yaitu pada malam Lailatul Qadar ya, itu malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan ya. Jadi karena itu, nah biasanya malam Qadar itu diriwayatkan kita disunahkan untuk beriktikaf di 10 malam terakhir, karena malam Qadar itu akan turun di malam-malam ganjil di 10 terakhir seperti itu. Makanya disunahkan untuk para kaum muslimin, kaum mukminin untuk beriktikaf di 10 malam terakhir dan mengurangi urusan dunianya, jadi lebih mendekati kepada masjid gitu ya. Makanya sering kita lihat di masjid-masjid jami ada yang sampai mematikan, ada yang sampai bawa kasur, ada yang sampai seperti ingin mudik gitu ya ke masjid itu untuk meraih kemuliaan malam Lailatul Qadar. Karena pada dasarnya iktikaf itu tidak bisa dilakukan di dalam rumah, tapi harus dilaksanakan di masjid dengan niat dan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh syariat. Karena itu kita sekarang di malam nuzul Quran, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Ramadan yang mendapatkan keberkahan Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran ya, ada itu sekalian, mudah-mudahan Al-Quran bukan hanya sebagai sebuah bacaan ya, tapi juga menjadi sebuah petunjuk. Artinya, makanya Abi sering menyampaikan, ketika kita membaca Al-Quran, dibaca pula dibaca pula terjemahannya, supaya kita bisa tahu apa sih kandungan dari Al-Quran ini. Oh, ternyata Al-Quran ini di dalamnya ada kisah-kisah tentang Nabi terdahulu ya, sebelum Rasulullah. Karena pada dasarnya seluruh kandungan Al-Quran itu hanya 20%-nya yang ada asbabun nuzulnya. Contoh misalkan ketika Rasulullah diberikan tawaran oleh kaum kafir Quraisy agar 1 tahun mereka menyembah kepada Allah, tapi 1 tahun kaum muslimin disuruh menyembah kepada berhala-berhalanya. Akhirnya diturunkanlah surat Al-Kafirun, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sehingga di sana sudah jelas tidak boleh kita menyembah sembahan orang lain dan tidak perlu orang lain menyembah sembahan kita. Jadi lakum dinukum waliyatin, seperti itu. Nah kemudian ketika Rasulullah sedikit condong saja kepada kezaliman, sedikit condong saja kepada kesesatan gitu ya, sedikit empati gitu ya, diturunkanlah surat Hud ya. Tidak boleh condong sedikit pun kepada kekafiran, seperti itu. Dan ketika Rasulullah dikatakan bahwa Rasulullah itu terbelenggu tangannya, turunkanlah surat Al-Lahab ya, bahwa sungguhnya Abu Lahab itulah yang terbelenggu tangannya dan keluarga-keluarganya. Nah jadi 20% dari ayat Al-Quran itu menerangkan yang ada asbabun nuzulnya. Yang termasuk surat yang pertama kali diturunkan adalah surat apa? Ada yang tahu? Al-Alaq ya. Ada yang tahu gimana bacanya? Iqra bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq. Selama 3 kali Rasulullah oleh mata kita dikatakan Iqra, bacalah. Mana Bitoli? Saya tidak bisa membaca karena tidak ada yang harus dibaca gitu ya. Iqra ya kan, sampai 3 kali akhirnya baru mata kita mengatakan Iqra bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq. Jadi artinya di sana menandakan bahwa kalau kita membaca atau melakukan segala sesuatu bismillahirrahmanirrahim karena Allah, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita semua. Jadi 20% ini ada asbabun nuzulnya yang memang terkait dengan peristiwa suatu diturunkan Al-Quran, tapi sebagian sisanya 80% itu semata-mata hanya karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terkait terhadap peristiwa apapun. Jadi semata-mata Allah turunkan untuk menerangkan tentang hukum, misalkan hukum tentang muamalah, hukum tentang bagaimana hutang piutang, hukum bagaimana tentang pernikahan, hukum bagaimana tentang sholat, hukum perintah tentang zakat dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan Al-Quran menjadi sebuah sahabat bagi kita ya, karena kelak di yaumul kiamah akan menjadi syafaat bagi kita ya.
Jadi orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, seperti itu. Itu termasuk orang yang salah satu orang yang terbaik dari Allah. Menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah ada 6 tahapan kita untuk beriman kepada Al-Quran. Yang pertama adalah tilawah wa tahsin. Jadi membaca dan memperbagus bacaannya. Ada orang yang bagus bacaannya tapi kurang begitu bagus bacaannya. Jadi kita masih harus terus memperbaiki bacaan kita. Jangan pernah ya adik-adik sekalian, anakku sekalian, jangan pernah merasa puas dengan bacaan kita. Bisa jadi hukum tajwidnya belum benar, atau bisa jadi panjang pendeknya belum pas gitu. Jadi terus banyak belajar, terus banyak berlatih, insya Allah nanti kita akan bisa ketemu kepada jalan yang benar dan yang tepat. Nah kemudian selanjutnya tidak cukup dengan membaca dan memperbagus bacaan, tapi yang selanjutnya kita harus naik kepada tahfiz, yaitu menghafalkan. Ya, banyak keutamaan orang-orang yang menghafal Quran, dia akan menjadi tameng bagi orang tuanya dari api neraka. Bahkan ketika pas peperangan yang Rasulullah, ketika umat Islam berperang dengan orang kafir Quraisy, ada mayat-mayat kaum muslimin yang bergeletakan. Lalu kata sahabat, "Wahai Rasulullah, siapa di antara mereka yang harus kami kuburkan terlebih dahulu?" Lalu Rasulullah berkata, "Kuburkan pertama kali orang yang paling banyak hafalan Quran." Jadi memiliki keutamaan, diutamakan oleh Rasulullah untuk dimulakan untuk mendapatkan kubur terlebih dahulu. Jadi setelah kita membaca dan memperbagus bacaan, kita naik ke level selanjutnya menghafalkan Al-Quran. Apakah cukup sampai sana? Kata Islam tidak cukup. Kita naik ke level selanjutnya, yaitu ke level tafhim, yaitu memahami itu tidak bisa asal saja memahami, perlu adanya guru, perlu adanya pembimbing agar kita tidak memahami dengan cara yang sesat, tapi harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Rasul pernah bersabda, "Taraktu amrayn lam tadurru abadan in tamassaktum kitaballahi wa sunnati." Aku wasiatkan kepada kalian dua pusaka, jangan juga kalian berpegang teguh selamanya, kalian tidak akan sesat. Itu apa? Kitabullah Al-Quran wa sunnati Rasul, yaitu hadis Muhammad SAW. Nah setelah itu lanjut, kita tidak cukup dengan memahami, tapi juga harus tatbik, yaitu mengamalkan. Ya, jadi kalau kita hafal bagaimana, paham keutamaan sholat tahajud, paham keutamaan sholat duha, paham tentang bagaimana pentingnya membaca tauhid, tinggal kita buktikan ya. Bisa kita buktikan dengan perilaku sehari-hari. Bagaimana kita pentingnya sedekah, pentingnya berzakat, pentingnya memelihara anak yatim. Nah ini salah satu bentuk pembuktian terhadap memelihara anak yatim. Ya, dari Bapak dan semuanya, ini salah satu bentuk tatbik kita Al-Quran, itu dengan mengamalkan apa yang sudah kita pahami. Ya, mudah-mudahan diberikan keberkahan. Selanjutnya kita juga tidak cukup dengan mengamalkan. Kalau kita sanggup, kita harus tabligh, yaitu menyampaikan minimal kepada keluarga kita. Kalau kita punya anak, ya, kalau misalkan ada di sini punya kakak, punya adik, sampaikan kepada adiknya apa yang sudah kita lakukan, kita pahami. Dan kemudian level yang selanjutnya yang paling tinggi beriman kepada Quran adalah tahkim, yaitu berhukum kepada Al-Quran, menjadikan Quran sebagai pedoman satu-satunya yang menjadi landasan hukum daripada seluruh kehidupan kita. Ya itu ya, mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat saya pribadi, ya, buat kita semua. Mudah-mudahan Quran menjadi syafaat buat kita di yaumul kiamat, menjadi penerang dan hudan, jadi petunjuk bagi kita di dunia, dan semoga kita menjadi hobi, ya, bukan sekadar menunaikan kewajiban, menjadi hobi kita. Jadi kalau ditanya anak misalnya apa hobinya, ini hobi saya baca Quran 1 juz sehari. Jadi bukan hanya juz Al-Quran, tapi juz Al-Quran. Ya, misalkan Saskia, misalkan Cynthia, misalkan apa hobinya? Saya hobinya hafalin Quran. Kalau nggak hafalin Quran kayaknya kayak kurang, kayak saya kurang buku. Jadi hobinya tuh hafalin Quran. Seperti itu. Ini luar biasa ya. Mari jadikan momen Quran ini menjadi momen untuk membumikan Al-Quran, ya, momen kita untuk membumikan Al-Quran dan lebih lagi kandungan-kandungan. Insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun ada maaf, semoga Allah yang benar datang dari Allah dan Rasulnya terbebas dari segala kesalahan, yang salah adalah datang dari diri sendiri dan dari syaitan. Tentu dan baca adalah dan doa pada waktu bersama. Alhamdulillahirobbilalamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.